Mas, susah nggak sih Mas ngebangun usaha tapi di bidang seni dan budaya? Oke, pertanyaan kali ini jawabannya subjektif banget ya. Jujur nggak mudah, tapi ada beberapa poin yang membuatnya menjadi mudah dan kalian pun pasti bisa juga. Pertama, setiap mau bangun usaha baru, saya selalu memegang prinsip suka dan ingin dulu. Suka artinya kita enjoy di bidang itu. Misalnya aja di bidang seni. Sebisa mungkin jangan memaksakan bidang yang tidak sejalan dengan preferensi kalian ya. Setelah enjoy, biasanya akan muncul juga nih rasa ingin atau motivasi untuk memulai bisnis. Nah, step berikutnya yang harus dilakukan yaitu membuat rencana bisnis yang solid. Nah, rencana bisnis ini akan membantu kita untuk menentukan tujuan bisnis secara lebih jelas, strategi pemasaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Apalagi kalau kita mengkolaborasikan bisnis dengan budaya dan seni. Terakhir, berdasarkan pengalaman, menjalankan bisnis di bidang budaya dan seni itu butuh pola pikir yang kreatif dan terus growth. Karena di sini kita dituntut untuk menyajikan seni dan budaya menjadi lebih menarik, menjadi lebih relevan dengan behavior masyarakat zaman sekarang. Punya bisnis besar sekarang, pasti modalnya gede ya Mas? Enggak juga, tapi kalau harus punya modal, jawabannya iya. Modal ini nggak melulu soal uang loh. Waktu itu juga modal. Terus kita punya kemampuan, skill yang kita punya itu juga modal. Jadi nggak harus punya uang banyak dulu baru mulai bisnis. Kalau kita udah punya salah satu dari modal tadi, entah uang, waktu, atau skill, maka langkah selanjutnya yang harus diambil yaitu memulai bisnis. Kalau cuma dipikirin terus nggak akan kelihatan hasilnya. Beda kalau kita udah memulainya. Urusan berhasil atau tidak itu belakangan. Yang bisa kita lakukan nanti analisis, lalu buat strategi untuk kedepannya. Tuh. Kalau mau mulai bisnis kayak Mas Bagus, baiknya mulai dari mana? Oke. Kalau kalian mau bangun usaha yang ranahnya ke budaya, tentu yang pertama harus kalian lakukan adalah cintai dulu budaya itu sendiri. Kalau misalnya kamu orang Jogja, ya kamu harus cintai budaya Jogja, kerajinannya Jogja, seni yang ada di Jogja. Nah, nanti kalau udah cinta, kalian otomatis akan tahu harus dibagaimanakan atau dibawa kemana potensi lokal ini agar bisa saling menghidupi. Tuh. Kalau udah punya beberapa usaha, terus nemuin masalah, gimana Mas cara ngadepinnya? Oke, pertanyaan yang menarik ini. Sekarang ini banyak banget pengusaha yang melebarkan peluang income-nya dengan membuka banyak usaha sekaligus. Ada sisi positifnya, tentu ada juga masalah dan tantangan besar yang menghadap. Nah, nasib kedepannya ini tergantung dari cara kita menghadapinya. Yang pertama, kita harus selalu growth mindset. Menurut saya pribadi, mindset itu penting. Ketika kamu punya masalah, cuma dua pilihannya. Kamu mau menyerah, apa mau bertumbuh sampai akhirnya bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, kedua, delegasikan tugas. Mengurus satu usaha sendiri aja butuh tenaga yang besar. Apalagi kalau usahanya banyak. Jadi, jangan ragu untuk bisa mendelegasikan tugas ke orang-orang yang kompeten dan yang kalian percaya. Dengan mendelegasikan tugas, kita jadi punya space waktu nih, sehingga bisa lebih fokus pada aspek-aspek yang strategis. Yang terakhir, fokus. Mengelola beberapa usaha sekaligus memang banyak tantangannya. Tapi dengan mengambil langkah yang tepat, kita semua bisa mengatasinya kok. Jadi mari menjadi smart entrepreneur.
Mas Bagus, menurut Mas Bagus nih, River punya banyak bisnis biar income makin besar, atau satu bisnis aja nih, tapi fokus? Menarik. Jawaban dari pertanyaan ini kayaknya nggak bisa disamaratain ya, karena kapabilitas setiap orang beda-beda. Kalau menurut saya pribadi, ada satu cara supaya kamu tahu apakah kita cocok punya bisnis banyak atau cukup satu aja. Caranya yaitu dengan punya satu bisnis dulu. Dari sini kita bisa lihat nih gimana kesanggupan kita dan juga kesanggupan bisnis ini sendiri dengan atau tanpa kita. Katakanlah 1 minggu kita sisihkan waktu untuk jalan-jalan yang mengharuskan libur dari kerjaan atau keluar kota lah. Nah, selama seminggu itu apakah bisnis yang kita tinggal tadi bisa berjalan tanpa adanya kita, atau masih bergantung banget nih sama kehadiran kita? Kalau ternyata masih bergantung banget, maka saran saya sih fokus dulu ya ke satu usaha itu. Jangan paksain buka banyak ketika satu bisnis kalian ternyata masih ada masalah. Nanti setelah satu bisnis itu mulai mandiri atau istilahnya autopilot, baru kalian bisa buka peluang-peluang usaha yang lain. Mas, penting nggak sih Mas aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam keberlangsungan bisnis itu? Oh, jelas penting banget ya. Makanya ketika kita membangun usaha baru, ada regulasi-regulasi yang harus dipenuhi dahulu. Menciptakan bisnis yang berkelanjutan memang nggak mudah, tapi kita bisa memulainya dengan perencanaan yang matang. Pertama, harus memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin timbul. Nah, sebisa mungkin bisnis kita nggak jadi penyumbang limbah dan kerusakan lingkungan. Kita bisa beralih ke bahan-bahan terbarukan dan ramah lingkungan. Kedua, perhatikan juga dampak sosial dari bisnis yang kita ciptakan. Kita bisa berkolaborasi dengan komunitas lokal dan budaya setempat untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Nah, sampai sekarang Hamzah Batik bekerja sama dengan para UMKM lokal sebagai suppliernya. Bukan hanya karena alasan sosial ekonomi, tetapi juga karena produk-produk dari UMKM lokal umumnya berasal dari bahan alami yang bisa didaur ulang. Jadi masuk ke kategori ramah lingkungan dan bisnis berkelanjutan.